Chemistry. Kami dari tim 2 Farmasi B Akan menayangkan studi kasus tentang analisis farmakokinetik dan farmakodinamik. Pay attention please. Baik, selanjutnya ada OAINS, yang dimana itu obat anti-inflamasi non-steroid atau NSAID, yang dimana itu non-steroid anti-inflammatory drugs, yang dimana adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan, meredakan nyeri, dan menurunkan demam. Dan selanjutnya itu ada mekanisme kerja OAINS, di mana OAINS bekerja dengan menghambat enzim COX, di mana yang terlibat dalam produksi prostaglandin. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi. Di mana ada faktor yang mempengaruhi keterlambatan efek antiinflamasi, farmakokinetik setelah obat mencapai Cmax dalam aliran darah. Dan yang kedua itu ada biotransformasi. Ada mekanisme aksi, OAINS menghambat produksi prostaglandin, tetapi efek peradangan yang sudah ada tidak langsung hilang. Obat mungkin perlu berinteraksi dengan reseptor atau enzim tertentu sebelum efeknya muncul sehingga bisa mengatasi peradangan yang sudah terjadi. Selanjutnya akumulasi efek, beberapa obat memerlukan waktu untuk menumpuk dalam jaringan sebelum efek terapeutiknya terlihat. Efek ini mungkin lebih terlihat setelah dosis berulang. Selanjutnya, inflamasi yang sudah ada. Pada kasus inflamasi kronis, proses peradangan membutuhkan waktu untuk merespon pengobatan. Yang selanjutnya, faktor biologis dan individu. Respon obat bervariasi antar individu, tergantung pada faktor genetik, kondisi kesehatan, dan status metabolisme. Interaksi dengan mediator inflamasi, yaitu obat mungkin mempengaruhi mediator inflamasi yang memerlukan waktu untuk diubah atau dinetralkan. Menentukan dosis optimal untuk pengajian klinis berdasarkan farmakokinetik dan farmakodinamik memerlukan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama, analisis data farmakokinetik dengan penentuan Cmax dan Tmax dan area di bawah kurva atau AUC. Lalu ada studi farmakodinamik, yaitu identifikasi hubungan dosis respon untuk mengevaluasi bagaimana variasi dosis mempengaruhi beberapa respon terapeutik dan efek samping, dan menentukan dosis efektif, yaitu identifikasi dosis yang memberikan efek klinis yang diinginkan dengan mempertimbangkan margin keamanan. Lalu ada evaluasi keamanan, toksisitas yang diamati, dan tolerabilitas. Lalu ada dosis awal dan detik awal, di mana dosis awal ini berdasarkan dosis yang aman dan efektif dari studi preklinis dan penyesuaian dosis. Lalu ada pertimbangan populasi, di mana variabilitas populasi ini pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi variabilitas individu dan respon obat seperti usia, jenis kelamin, berat badan, dan kondisi kesehatan yang ada. Lalu ada studi fase 1, yaitu uji toleransi dosis naik, yaitu dalam uji klinis fase 1 ini menggunakan metode dosis naik untuk menilai tolerabilitas dan efek samping sambil mengumpulkan data farmakodinamik dan farmakokinetik. Yang pertama ada model prediktif, yaitu simulasi dan model komputasi. Kemudian yang kedua ada tahap 1, studi pada sukarelawan sehat, yaitu bertujuan untuk menilai keamanan dan farmakokinetika obat. Kemudian yang ketiga ada tahap 2 atau studi pada peserta dengan penyakit tertentu, yaitu tujuannya adalah menilai efikasi dan efek samping obat pada dosis terapeutik. Kemudian yang keempat ada tahap ketiga atau studi efikasi dan keamanan. Tujuannya adalah menentukan efek terapeutik obat dan memastikan keamanannya. Kemudian yang kelima atau tahap keempat yaitu studi pasca pemasaran, yaitu bertujuan untuk memantau keamanan jangka panjang dan efek obat pada populasi yang lebih luas. Yang pertama yaitu farmakokinetika untuk membantu menentukan dosis awal yang aman dan interval pemberian obat. Yang kedua ada farmakodinamik untuk mengoptimalkan dosis agar mencapai manfaat terapeutik maksimal dengan resiko efek samping minimal. Berikut adalah beberapa cara di mana hubungan ini membantu dalam pengembangan dosis. Yang pertama yaitu penentuan dosis yang efektif, di mana farmakokinetik berperan untuk menentukan Cmax, Tmax, dan AUC, sedangkan farmakodinamik menentukan besar efek obat pada dosis tertentu. Yang kedua yaitu establishing therapeutic window. Yang ketiga penyesuaian dosis untuk variabilitas dalam respon pasien, misalnya genetik atau penyakit, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan dosis berdasarkan karakteristik individu. Yang keempat, modeling dosis respon, di mana keduanya model dosis respon memprediksi efek obat pada dosis yang berbeda. Yang kelima, optimalisasi regimen dosis, keduanya seperti menentukan frekuensi dan interval yang memberikan konsentrasi obat untuk efek terapeutik. Yang keenam, evaluasi interaksi obat antara obat yang berbeda. Yang ketujuh, prediksi efek jangka panjang seperti regimen dosis tertentu, termasuk potensi akumulasi obat dan efek kumulatif pada sistem biologis. Dan yang terakhir ada pengembangan terapi personal. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup video ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.